dalam Pilpres bulan Juli mendatang, indikator sudah melakukan sebuah survei nasional yang ingin mengukur terutama elektabilitas bakal calon presiden juga wapres yang nama-nama wapres potensial yang selama ini beredar. Narsum yang sudah hadir bersama kita ada Pak Marwan Jafar dari PKB, kemudian nanti ada Mas Hadrianto yang sudah dekat, ada nanti Mas Viva Yoga dari PAN, dan juga Marwar Sirait dari PDIP, dan juga ada Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Untuk menyingkat waktu, mungkin kita langsung menyerahkan waktunya kepada Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator, untuk menyampaikan hasil presentasi, yakni fenomena apakah koalisi yang dibangun oleh elit belakangan ini akan berdampak linear terhadap basis pemilih partai-partai itu masing-masing. Nanti hasilnya akan kita lihat sebentar lagi. Mengingat waktu, saya serahkan kepada untuk mempresentasikan hasil dari survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman media yang meluangkan waktu hadir di rilis kita kali ini, dan beberapa narasumber. Mas Ahmad Muzani dipanggil mendadak oleh Prabowo Subianto, tapi untungnya ada Ketua Bapilupan yang siap datang mendadak gitu ya. Saya undang si Viva Yoga Muladi karena harus ada perwakilan dari pendukung Prabowo di sini. Kalau ini kan pendukung Jokowi ya. Nah, Mas Hadrianto muter-muter gitu ya. Bang Ara juga ntar lagi nyampai sama Yunarto Wijaya. Nah, karena presentasi ini mungkin memakan waktu tidak sedikit, saya akan presentasi dulu karena toh para pembicara sudah mendapatkan hasil surveinya. Jadi sambil menunggu mereka hadir, saya akan presentasikan temuan survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Nah, survei ini pada dasarnya adalah survei yang kami lakukan untuk kepentingan disertasi saya. Jadi saya melakukan survei tentang post election, khususnya tentang money politik, dan kebetulan kampus saya dari ENU membiayai sebagian dari kebutuhan dana survei ini, plus dari Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia, yayasan yang menaungi LSI, ya, Lembaga Survei Indonesia. Nah, saya akan menyampaikan temuannya. Ada dua topik yang ingin kita uji di sini. Satu tentang split ticket voting, yang kedua tentang karakteristik personal atau personal quality. Dan tentu kita ingin lihat sejauh mana dua konsep ini cukup reliable atau tidak untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam pemilu presiden. Nah, survei ini dilakukan tanggal 20 sampai 26 April di lapangan. Nah, ini latar belakangnya. Pertama, perilaku pemilih yang cukup banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktornya tidak tunggal, ada banyak alasan orang memilih. Dan dalam konteks Indonesia, kita punya dua persoalan. Pertama adalah sistem kepartean yang rendah. Yang kedua, identifikasi pemilih terhadap partai yang lemah. Selamat datang Mas Hadrianto. Langsung aja ke depan, Mas. Jadi ada dua tantangan kita menghadapi situasi dalam konteks politik massa di tingkat bawah. Ya, silakan, Mas. Ya, pertama tadi, sistem kepartean kita masih lemah. Saat yang sama, ikatan massa atau pemilih terhadap partai juga rendah. Nah, pada titik itu, Bill Liddell dan Saiful punya tesis yang sudah cukup kuat karena didasarkan pada riset mereka di tahun 2007 ya, yang kemudian dimuat oleh jurnal terkemuka tentang figure ya, tentang apa? Tentang tokoh ya, tentang persepsi pemilih terhadap tokoh yang mempengaruhi pilihan massa dalam konteks sistem kepartean dan ikatan massa yang lemah. Nah, rendahnya party ID di latar belakangnya
itu biasanya mendorong munculnya gejala deparpolisasi. Ya. Jadi itu konsepnya. Ya. Nah, deparpolisasi itu adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Ini tantangan real di Indonesia, karena itu menjadi politisi itu bukanlah persoalan yang mudah, ya Mas Jadri ya, Kang Marwan, itu berat jadi politisi itu, karena menghadapi situasi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, gejala deparpolisasi itu diukur melalui dua. Satu, seberapa kuat hubungan atau identifikasi pemilih terhadap partai, ya, itu namanya party ID. Ukurannya adalah dimensinya adalah dimensi afektif atau psikologis. Yang kedua, diukur melalui evaluasi massa terhadap kerja partai. Nah, dimensi yang diukur di sini adalah dimensi rasional, karena fungsi partai itu kan mengagregasi kepentingan pemilih. Nah, deparpolisasi itu berakibat maraknya split ticket voting. Ini sebagai gambaran, perilaku memilih itu ada dua. Satu namanya strike ticket voting, yang kedua adalah split ticket voting. Dalam konteks party ID yang kuat, itu biasanya kalau elit partainya memutuskan pilih calon pejabat publik A, itu pemilihnya atau konstituennya juga akan pilih calon A. Nah, itu kalau strike ticket voting, jadi paralel di situ. Ya. Jadi kalau misalnya pilihlah capres A, itu dalam situasi party ID yang tinggi, basis masanya juga akan memilih capres A. Tetapi dalam konteks party ID yang rendah, teorinya keputusan elit partai itu tidak seluruhnya diikuti oleh basis pemilih mereka di bawah. Nah, itu namanya split ticket voting. Nah, ini terjadi misalnya dalam konteks pertarungan pilkada atau pilpres. Kita seringkali sopirnya bilang A, penumpangnya lari ke calon B. Gitu ya. Itu namanya split ticket voting. Nah, pertanyaannya, apakah pilpres 2014 akan ditandai oleh split ticket voting ataukah strike ticket voting? Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah fenomena deparpolisasi, ya, sejauh mana pengaruh karakteristik personal atau persepsi pemilih terhadap karakteristik personal capres itu mempengaruhi pilihan pemilih. Nah, itu ini apa namanya? Terus kemudian kita melakukan survei nasional untuk menguji itu. Pertama adalah menguji split ticket voting eksis atau tidak. Yang kedua, menguji sejauh mana persepsi publik terhadap karakteristik atau kualitas calon presiden mempengaruhi pilihan pemilih. Nah, seperti yang tadi saya sebut, survei ini dibiayai oleh YPDI, Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia, dan ANU, Australian National University. Jadi sebenarnya tujuan survei post electionnya itu tentang money politik, tetapi biar ada yang bisa kita share untuk teman-teman media, kita titipkan pertanyaan soal pilpres. Nah, konsepnya apa itu party ID? Party ID itu perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya, itulah party ID. Jadi party identification atau party ID itu semacam KTP politik. Saya ingat tuh kalau ketemu profesor dari Amerika, dari Australia, itu biasa itu mereka, saya tanya, what's your party affiliation? Itu nggak malu dia sebut. Misalnya Bill Lidl kalau ditanya, saya Demokrat, itu nggak malu itu. Ya. Ada juga saya Republikan, nggak malu itu. Gitu ya. Kalau ditanya kayak gitu, karena itu bagian dari identitas politik dia. Melalui agensi sosialisasi yang lama, akhirnya terbuka dia menjawab. Dan itu tidak harus mempengaruhi netralitas dia, objektivitas dia. Kalau di Indonesia ditanya, rata-rata malu ditanya, partaimu apa? Ambil senyum-senyum gitu jawabannya gitu ya. Rata-rata malu gitu ya, mengungkapkan identitas partainya. Kecuali kalau dia keluarganya Kang Marwan atau Mas Hajri itu bangga ada ini partainya. Tapi masyarakat Indonesia pada umumnya itu tidak begitu dekat sama partai. Yang kedua, party ID itu ngukurnya ada atau tidak partai yang dekat sama mereka, atau party closeness. Kemudian untuk karakteristik personal atau voter candidate karakteristik gitu ya, itu dalam hubungannya dengan penilaian pemilih, itu adalah sifat-sifat positif yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai kriteria untuk menjadi pemimpin nasional.
Itulah karakteristik personal. Jadi sifat-sifat positif yang harus dimiliki oleh seseorang yang pengen menjadi pemimpin nasional. Itu harus punya ini, biar bisa dinilai atau dipilih oleh pemilih. Nah, sebagai konsep yang ingin kita uji, dalam konteks ini kita memakai konsepnya Miller and Schenck, itu di bukunya yang klasik itu, New American Voters, tahun 1996 kalau tidak salah, mengenai candidate karakteristik atau karakteristik personal. Kadang-kadang orang juga nyebut dengan kualitas calon. Nah, kualitas calon yang ingin kita uji atau karakteristik personal yang ingin kita uji itu ada 4 dimensinya. Satu adalah dimensi integritas, ya. Dimensi integritas. Jadi kita tanya, apakah si A, calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C itu jujur atau bisa dipercaya? Ya atau tidak? Kemudian mereka itu bersih dari korupsi atau tidak? Itu maksudnya dimensi integritas. Jadi ditanya persepsi pemilih tentang ini orang bisa dipercaya atau tidak? Ini orang bersih dari korupsi atau tidak? Itu penting gitu ya. Meskipun faktualnya mungkin orangnya tidak bersih-bersih amat dari korupsi, tetapi kalau pemilih mempersepsi calon presiden A itu bersih dari korupsi, itu punya efek secara elektoral. Karena dalam politik persepsi lebih penting ketimbang fakta itu sendiri. Nah, karena itu calon presiden itu harus mampu membranding dirinya sebagai orang yang bersih dari korupsi atau jujur, bisa dipercaya. Yang kedua itu dimensinya namanya kompetensi. Kompetensi itu ditanya, seseorang calon presiden itu pintar atau tidak? Kemudian punya pengalaman internasional atau tidak? Itu kompeten. Kemudian yang ketiga dimensinya namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu kandidat akan mendapatkan persepsi yang positif tentang karakteristik personalnya jika dilihat dari dimensi kepemimpinan, kandidat yang bersangkutan itu mampu memimpin, atau dianggap tegas, atau juga dianggap berwibawa untuk mempengaruhi pemilih. Jadi mampu memimpin, tegas dan berwibawa, itulah variabel untuk mengukur dimensi kepemimpinan atau leadership. Dan terakhir adalah dimensi empati atau caring. Ditanya misalnya dalam survei, apakah seseorang itu perhatian sama rakyat atau tidak? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada 4 dimensi yang ingin kita ukur. Nah, sebagaimana biasa dalam survei kita memakai ritual yang harus kita ikuti ya, ritual metodologinya. Ini ritualnya. Jadi target populasinya adalah usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Kalau misalnya usianya 15 tahun tetapi sudah menikah, dia punya hak pilih dan bukan bagian dari anggota TNI atau polisi. Kemudian jumlah sampelnya 1220. Pengennya sih sampelnya banyak gitu ya, ribuan, biar errornya sedikit gitu. Tapi duitnya adanya yang 1220, jadi ya sudah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ya ini kesanggupan kita. Nah, 1220 itu survei tersebar secara nasional dengan margin of error, dengan asumsi simple random sampling, itu margin of errornya 2,9%. Karena kita pakai multi stage random sampling, errornya bisa jadi lebih dari 2,9, karena tiap kali stage gitu ya, dalam multi stage itu tiap kali ada stage itu pasti errornya juga nampak. Tapi taruhlah kita pakai asumsi simple random sampling 2,9% plus minus. Jadi kalau misalnya Anda nanti membaca hasil temuan kami, itu dibacanya plus, taruhlah kita bulatkan 3% ke atas atau 3% ke bawah. Nah, responden diwawancari secara tatap muka, face to face interview, dengan jumlah 10 responden terpilih di setiap PSU atau primary sampling unitnya. Nah, kemudian kita juga melakukan quality control, gitu ya. Quality control atau kendali mutu dilakukan dengan menerjunkan tim dari Jakarta untuk mengecek apakah prosedur wawancara sudah dilakukan secara benar atau tidak. Dan sejauh quality control yang kita lakukan, kami tidak menemukan kesalahan yang berarti. Wawancara di lapangan tanggal 20 sampai 26 April tentu tidak mampu memotret
yang paling mutakhir, terutama sejak awal Mei. Tetapi kalau kita lihat setidaknya survei sampai akhir April ini bisa melihat peta terakhir sebelum koalisi resmi didaftarkan di tanggal 18 sampai tanggal berapa Mas? 20 atau 20 Mei. Nah ini flowchartnya. Ya. Nah ini validasi sampelnya. Validasi sampelnya dari sisi ini sampel, ini populasi, ini berdasarkan gender, ini berdasarkan desa kota, ini berdasarkan agama. Tentu tidak mesti sama dengan populasi, tapi setidaknya perbedaan antara sampel dengan populasi dalam toleransi margin of error. Begitu juga etnik, ini etnik Jawa 41,2% di sampel kami, populasinya menurut BPS bagi sampling frame kami 40,2%. Sunda dalam sampel kami ada 14,9%, sampel populasi BPS menurut sampling frame kami itu 15,5% dan seterusnya. Jadi kalau untuk ada perbedaan, perbedaannya dalam margin of error. Nah ini untuk profil demografi di 33 provinsi. Kita bandingkan antara populasi di sini sama sampel, ya. Kita patok dari awal, semakin banyak jumlah pemilih di setiap provinsi, semakin banyak pula sampelnya. Begitu juga sebaliknya. Nah sekarang saya masuk dulu ke persoalan utama sebelum kita bahas, kita elaborasi terkait dengan split ticket voting dan karakteristik personal. Jadi ini dulu sebagai temuan utamanya dulu, nanti kita uji melalui dua konsep yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama, kecenderungan elektabilitas calon presiden. Jadi kita sebut kecenderungan karena apa? Karena survei itu bicara kecenderungan, gitu ya. Survei itu kan snapshot pada waktu data collecting itu dilakukan. Karena itu tren atau kecenderungan jadi penting. Nah nanti kita lihat seperti apa trennya. Nah ini adalah top of mind-nya. Top of mind-nya, top of mind dalam pengertian kami tidak memberikan pilihan jawaban apapun kepada responden. Terserah responden mau jawab apa. Kadang-kadang ada Mas Marwan di yang lain-lain ini responden mungkin saking fanatiknya sama Gus Dur, saya tanya, jika pemilu presiden diadakan hari ini, presiden siapa yang ibu bapak pilih? Gus Dur, ada. Ya mungkin karena mereka nggak tahu kalau Gus Dur sudah meninggal, saya nggak tahu. Atau mungkin buat mereka presiden Indonesia ya Gus Dur, yang lain cuma pengganti gitu. Nggak tahu saya. Tapi intinya ya terserah jawaban responden mau jawab apa ya terserah mereka. Tapi ini setidaknya nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 besar menurut top of mind. Kalau kita pakai top of mind itu masih ada 29,6% yang tidak atau belum tahu jawabannya. Kalau pakai top of mind, karena kita nggak kasih pilihan jawaban apapun ya. Pertama itu Joko Widodo itu 31,8% top of mind. Yang kedua Prabowo Subianto 19,8%. Yang ketiga itu Abu Rizal Bakri 7%. Di luar dari tiga nama ini itu di bawah 7%. Nah kalau kita lihat trennya seperti ini. Kalau Anda lihat mereka yang ini garis-garis putus itu mereka yang tidak tahu tidak jawab, undecided. Ini bulan Desember 2011 gitu ya. Kalau Anda lihat data ini, semakin dekat pemilu undecided semakin mengecil ya. Polanya kira-kira begitu ya. Pilpres kurang lebih 2 bulan ke depan, undecided lama-kelamaan mengecil kalau kita lihat data di sini. Nah tetapi mengecilnya suara undecided, berkurangnya undecided voters tadi itu kurang lebih hanya terdistribusi ke 3 calon. Yang lain ada, tetapi kurang lebih suaranya tidak terlalu besar sebesar suara yang diperoleh 3 nama ini. Karena itu saya mohon maaf gitu ya, kalau saya hanya highlight 3 nama saja. Karena yang lain itu perolehannya di bawah 5%. Jadi ya secara top of mind gitu ya. Nah di sini suara Jokowi dari top of mind cenderung stagnan, gitu ya. Ini bulan Maret 2014, ini bulan April akhir. Gitu ya. Yang menarik Prabowo ada kenaikan dari bulan Maret sampai post election akhir April. Jadi selisih itu sekitar 11-12% secara top of mind, gitu ya.
Nah, tentu ada yang nanya, nanti gimana? Ya kalau saya lihat data ini sih pertarungannya lebih menarik gitu ya, Mas Marwan, menarik, ya, kompetitif. Jadi artinya Jokowi belum aman, butuh kerja keras Kang Marwan gitu ya, untuk menggerakkan kiai dan santri-santri NU gitu ya. Tapi saat yang sama Prabowo peluangnya juga belum tertutup. Ya. Pak Ical pun sebenarnya masih ada peluang 7-31%, meskipun peluangnya tidak sebesar Prabowo Subianto gitu ya. Nah kalau kita lihat 31 nama, kalau ini semi terbuka Mas, semi terbuka itu kita list daftar nama, banyak nama gitu ya di sini. Ini nama-nama lain, jadi kita akomodasi siapapun yang dengan penuh kepercayaan diri menyatakan diri siap sebagai capres pun kita masukkan di sini. Ada Pak Yusril Iza Mahendra pun kita masukkan di sini. Ada Soekarwo, ada Sultan, semuanya kita masukkan di sini. 31 nama itu banyak ya. Kita masukkan. Nah, dari 31 nama kemudian kita letakkan secara alfabetis. Itu secara umum suara Jokowi, Prabowo dan calon presiden yang lain tidak berubah peringkatnya. Jadi semuanya nambah. Jokowi dari 32% jadi 36,7%. Kalau pakai semi terbuka, Prabowo dari 19,8% jadi 21,3%, Abu Rizal Bakri top of mind 7% itu naik jadi 8,1%, Wiranto dari 2,3% jadi 4,2%. Semuanya naik, termasuk calon presidennya Kang Marwan juga naik, Roma Irama. Roma Irama lebih tinggi dari Yusuf Kala, jangan main-main, jangan underestimate sama Roma Irama. Tapi ini 31 nama berdasarkan potret terakhir gitu ya. Kalau kita lihat trennya seperti ini gitu ya. Jokowi naik sedikit dibanding bulan, kita punya namanya exit poll waktu itu kerja sama Metro gitu ya. Exit poll dari 32,9% jadi 36,7%. Jokowi naik juga dari exit poll tanggal 9 gitu ya. Tapi Prabowo juga naik gitu. Sama-sama naik. Sama-sama naik di sini. Kalau pakai semi terbuka. Tetapi kalau kita lihat Maret itu agak turun sebenarnya di sini ya Jokowi. Agak turun. Ini 42 ke 36. Cuma Jokowi masih teratas gitu ya. Masih teratas. Kalau saya melihat data ini sih menurut saya ya jangan terlena gitu ya pendukung Jokowi gitu ya. Karena anything can happen gitu ya untuk Pilpres nanti. Nah, kemudian Pak Ical naiknya relatif landai Mas Yajri gitu ya. Landai, ada kenaikan dibanding tanggal 9. Tapi kenaikannya tidak setajam Prabowo gitu ya. Agak ya awal-awal asal pelakon gitu. Naik juga, jadi saya nggak mengatakan Abu Rizal Bakri turun, nggak, ada naik. Nah kemudian kita kerucutkan lagi ke semi terbuka tetapi 14 nama. Nah 14 nama ini artinya apa? Kita seleksi nama-nama yang relatif lebih mungkin saja menjadi Kang Marwan gitu ya. Jadi kan nama-nama yang mungkin maju kan nggak semoga 31 nama itu ya. Kita kerucutkan ke nama-nama yang mungkin. Nah di sini nanti kita cek ke ya, terutama mereka yang pengen jadi cawapres. Ya dicek saja modal elektabilitas personalnya berapa ini ya. Hatta Rajasa ya berapa ini? 0,6 ya, 14 nama. Yusuf Kala 3,1 gitu ya. Pak Ical 9,3. Lalu misalnya Pak Ical mau turun call gitu ya menjadi cawapres ya dibanding yang lain memang secara statistik lebih tinggi ya. Wiranto 4,6. Nah kalau kita lihat trennya seperti ini ya, dari 14 nama. Jadi trennya artinya simulasi pertanyaannya sama, jawaban alternatif jawabannya juga sama 14 nama. Ini kalau 3 calon. Kalau 3 calon seperti ini, Jokowi paling tinggi 45,5, Prabowo 30,1, Abu Rizal Bakri 11,6. Tentu ada yang nanya, kok cuma 3 nama itu? Ya secara umum 3 nama ini yang masih mungkin. Ya masih mungkin gitu ya. Apalagi setelah pileg yang terjadi kan dekonsentrasi kekuatan politik ya. Dan kebetulan 3 nama ini berasal dari partai yang menduduki 3 besar gitu ya. Jadi ya yang paling mungkin ya 3 nama ini.
Kecuali kalau tiba-tiba Rhoma Irama dicapreskan sama PKB gitu ya. Nah, saya masukkan di sini kan. Kan udah nggak mungkin itu ya. PKB udah menyatakan deklarasi kami nama Jokowi kan. Ya sudah. Kita masukkan 3 nama ini gitu ya. Kita nggak tahu oh Mas Kiai. Kiainya Jokowi ya. Nah, ini kalau trennya. Jadi setiap pertanyaan kita bikin tren, jadi Anda bisa lihat naik turunnya elektabilitas, gitu ya. Di bulan Maret 3 nama itu Jokowi menang 1 putaran, ya. 45 sama 30% selisihnya. Jadi kurang lebih selisih antara Jokowi dengan Prabowo dalam berbagai simulasi itu antara 12 sampai 15%, ya, selisihnya. Ini simulasi 3 nama. Kalau ini kita pakai ini Mas, simulasi foto namanya. Ya. Karena apa? Karena nanti kan faktualnya pemilih kan dikasih pilihan kertas suara. Kertas suara itu kan ada fotonya kan ya Mas ya? Ada fotonya seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang lebih formal lagi, saya nggak tahu. Tapi ya setidaknya paling mendekati simulasi kalau pas pilpres. Nah kalau Anda kurang ini suara Jokowi yang paling tinggi disusul Prabowo, Anda kurang ini sama ini selisihnya 15% juga ya. Jadi untuk menguji konsistensi juga ya. Uji konsistensi bahwa suara kedua calon terkuat itu ya selisihnya 15% antara Jokowi dengan Prabowo. Nah tentu ada pertanyaan, ini kemana? Saya nggak tahu. Untuk 12,3 gitu. Kadang-kadang ngeblok ke salah satu calon, kadang-kadang terbagi secara proporsional. Nah ini 12,3 itu keterbatasan survei, nggak tahu mau kemana mereka, mau lari kemana gitu ya. Mungkin hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu gitu ya. Itu terra incognita bahasanya, bahasanya orang ini filsuf. Nah sekarang saya masuk ke efek calon wakil presiden. Ini kan udah lagi ngomongin koalisi. Salah satu yang dinegosiasikan dalam koalisi kan cawapres kan. Masing-masing kan merasa cawapresnya itu punya daya tarik kuat untuk mengangkat elektabilitas capresnya. Kan masing-masing seperti itu toh gitu ya. Wajar kan masing-masing merasa punya kekuatan untuk mengangkat elektabilitas calon pendampingnya. Nah ini 4 pasang namanya simulasi Mas ya. Namanya simulasi itu tentu ya kita menerka-nerka saja gitu ya. Jadi ya saya mohon maaf ke Mas Hajri, saya nggak sempat memasukkan simulasi Prabowo Abu Rizal Bakri atau Abu Rizal Bakri Prabowo Subianto, karena setahu saya belum ada imajinasi di kepala surveyor manapun gitu ya untuk memasangkan keduanya. Tapi dalam politik kan mungkin saja Mas Hajri. Ya, jadi ya kita belum ada memasangkan keduanya, entah yang nomor 1 atau nomor 2. Tetapi kalau Anda lihat di sini, Jokowi sama Puan, ini bulan Maret, ini bulan April, post election. Ini yang warna merah bulan April, yang warna biru muda ini bulan Maret. Ya, ini Yusuf Kala Mahfud MD ya. Jadi ya saya pribadi sih pengennya ada calon presiden alternatif secara pribadi ya. Tetapi ya kalau melihat kondisi hari ini memang susah gitu ya. Susah untuk bikin calon presiden alternatif ya. Karena kehendak elit pengamat, elit akademisi, wartawan, sama elit politik seringkali tidak nyambung sama kehendak di tingkat massa. Kalau saya kan semakin banyak calon semakin bagus ya. Tetapi massa itu punya kecenderungan pilihan yang beda-beda gitu ya. Kadang-kadang mereka udah terlanjur jatuh hati pada 2 pasang saja. Nah itu yang repot, terutama buat Demokrat. Ini Pak Saan jadi mau sini, tapi saya nggak tahu dia ngejar atau tidak. Nanti kita tanya perkembangan poros baru Demokrat jika ada, nggak ada ya nggak tahu. Nah ini untuk 3 pasang nama, Jokowi sama Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri sama Wiranto, Prabowo sama Hatta Rajasa. Kalau Anda kurangi itu ya kurang lebih 15% ini selisihnya ya. Jadi dalam berbagai macam simulasi ya selisihnya segitu. Ini kalau Jokowi sama Ahok, kan ada keinginan dari sebagian kalau saya baca Twitter tuh banyak juga pendukung
Jokowi Ahok gitu ya, banyak. Nah kalau Anda cek di sini gitu ya, itu Jokowi Ahok itu ya sekitar 43,4%. Kemudian disusul Prabowo sama Gita Wirjawan. Jadi simulasinya kita tuker-tuker gitu ya, untuk melihat seberapa jauh efek simulasi ini punya sumbangan untuk mengangkat elektabilitas calonnya. Terus kemudian ini kalau kan sekarang muncul juga Abraham Samad gitu ya. Ya kita tanya lagi, kalau Abraham Samad mendampingi Jokowi seperti apa? Dapatnya 42,9%. Prabowo sama Dahlan Iskan itu 29,1%. Lagi-lagi kalau pertanyaannya khusus capres dan cawapres mungkin kita bisa uji semua nama itu. Tapi kan survei ini kan memang tidak diniatkan untuk itu. Niat utamanya untuk seperti saya gitu. Nah ini kalau Abu Rizal Bakri sama Mahfud MD kurang lebih ya 11,6. Jadi ada pendukung Mahfud MD yang nggak mau milih kalau Mahfud MD berpasangan sama Abu Rizal Bakri. Kemudian ini kalau Abu Rizal sama Pramono Edi Wibowo lebih tinggi ketimbang kalau Abu Rizal Bakri berdampingan sama Mahfud MD 12,7. Nah kalau Jokowi sama Ria Mizat 42,5%. Jadi memang masih lebih tinggi jika Jokowi berdampingan sama JK gitu ya. Kemudian Prabowo sama Ibu Ani, ya siapa tahu gitu ya, namanya tebak-tebak buah manggis gitu ya. Itu 26,3%. Jadi ya lebih tinggi Prabowo sama Hatta ketimbang Prabowo sama Besanya Ibu Ani. Nah ini kalau 3 nama ya, tetapi pasangannya saya ganti lagi. Kalau Abu Rizal Bakri sama Wiranto itu elektabilitasnya paling tinggi itu. Jika Abu Rizal berdampingan sama Mahfud sama siapa tadi, macam-macam itu, yang paling tinggi itu jika Ical bergabung sama Wiranto itu 15,1%. Nah Jokowi kalau bergabung sama Muldoko itu rendah sekali, 39%. Mungkin karena efek jam tangan itu kali ya. Nggak tahu saya, tapi intinya paling rendah. Kemudian Prabowo Hatta 29,6%. Nah ini kalau Abu Rizal Bakri sama Pak Joko Suyanto lebih kecil lagi 10,4%. Tapi kalau Jokowi Mahfud itu 44,9%. Jadi di antara sekian banyak calon wakil presiden yang diproyeksikan mendampingi Jokowi, itu yang paling tinggi antara JK dan Mahfud MD gitu ya. Kemudian Prabowo Subianto sama Gita Wirjawan 27,5%. Nah ini kalau ini tadi Jokowi sama JK, tetapi yang sebelumnya Prabowo sama Hatta, kalau ini Prabowo sama Mahfud MD. Jadi pendampingnya Prabowo yang saya ganti, kemudian Abu Rizal Bakri sama Hovifah itu lebih kecil lagi. Jadi dari situ kelihatan Jokowi itu kuatnya sama JK dan Mahfud MD. Kemudian Abu Rizal Bakri kuatnya sama Wiranto, kemudian Prabowo itu kuatnya sama siapa tadi, Hatta Rajasa. Hatta Rajasa ada 28-29 tadi. Mungkin dicek lagi. Tapi secara umum kalau dicek itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan bedanya. Nah ini untuk, jadi kalau saya kasih ini Mas ya, saya kasih penjelasan yang warna ini, itu artinya survei di bulan Maret. Jadi kalau pakai pasangan di sini pun sebenarnya dengan simulasi Jokowi sama Puan memang ada penurunan Maret sama post election 48 ke 41, tapi Jokowi masih tertinggi ya. Sementara Prabowo naik. Karena waktu itu kan Prabowo sempat apa istilahnya kalau bahasa anak gaulnya nyepik gitu ya. Nyepik apa? Samad gitu ya. Tapi Samadnya nggak mau kan sama Prabowo kan waktu itu ada jawaban. Tapi ya itu ada kenaikan dibanding survei di bulan Maret kalau Prabowo Samad jadi. Nah ini untuk mengukur efek calon presiden dan wakil presiden. Ini ya. Jadi ini kalau tanpa pasangan, ini simulasi 3 pasangan dengan, jadi tadi yang pertama kan ini ya, yang pertama tadi dilihat di atas, jadi ini saya hitung aja. Ini simulasi pasangan 1, misalnya dia sama Prabowo Hatta, kemudian ada Prabowo Gita dan seterusnya. Jadi ini ada macam-macam ini simulasi pasangan yang kita uji. Yang tadi saya jelaskan ini cuma summary saja Mas ya. Ini cuma summary saja.
Ini yang paling rendah itu jika tadi JK sama Muldoko itu paling rendah elektabilitasnya gitu ya. Yang agak tinggi Jokowi sama JK dan Jokowi sama Mahfud MD. Ini sama Mahfud, ini sama JK ya. Sementara Prabowo itu kisarannya 29 paling tingginya, nanti lebih tepatnya dilihat di simulasi pasangan yang sebelumnya saya jelaskan. Kesimpulan kita, calon wakil presiden cukup berpengaruh, apalagi dalam kompetisi yang makin ketat. Tetapi figur capres tetap masih merupakan figur kunci, gitu ya. Jadi tetap saja yang menentukan capresnya. Tetapi dalam situasi kompetitif selisih 12-15% antara Jokowi dengan Prabowo, capres tidak lagi menjadi pelengkap penderita, tapi juga menjadi penentu kemenangan baik Prabowo atau Jokowi. Nah, ini kemudian saya masuk kedua nama head to head. Kalau Pak Ical sama Jokowi, Pak Ical Wiranto, Jokowi sama Yusuf Kala. Kalau yang masuk dalam pertarungan nanti cuma dua pasang ini, ya Pak Jokowi JK menang satu putaran. Tapi kalau misalnya Jokowi Yusuf Kala lawan Prabowo Hatta Rajasa, ada peluang buat Jokowi JK menang satu putaran, tetapi bisa juga suara Jokowi dan JK ini karena margin error gitu ya, margin errornya kan 2,9% plus minus. Kalau misalnya errornya negatif, errornya itu minus 3%, itu tidak satu putaran. Kalau yang ini data survei bulan Maret, yang ini Maret, yang merah survei terakhir. Jadi Anda bisa lihat gitu ya, selisihnya ada kenaikan di sini, ada penurunan di sini. Nah, sekarang saya masuk ke konsep yang ingin kita uji dari jawaban yang sudah tadi saya jelaskan. Pertama, party ID. Dari seluruh populasi pemilih melalui responden dan sampel yang kita tanya, itu ada sekitar 14,9% yang punya kedekatan terhadap partai. Dari 14,9% yang dekat sama partai, dari ini saja ya, dari ini, saya tanya, dekat sama partai mana itu? 25,9% dekatnya sama PDIP, kemudian Golkar 21,8% dari 14,9% di sini. Jadi memang pemilih yang punya party ID dari 14,9% itu paling dekatnya ya dua partai. Nah kemudian kita lihat trennya, ini trennya. Secara umum memang tren party ID kita tidak besar. Ya. Ini sejak Mei, bahkan kalau saya tarik sejak tahun 99, tren party ID kita itu terus menurun gitu ya. Nah di dua survei terakhir itu stagnan di angka 15%, ini saya bulatkan gitu ya. Tapi tetap saja 85% pemilih kita tidak dekat sama pemilih, tidak dekat sama partai. Itu masalah besar. Itu yang mengakibatkan pemenang pemilu gonta-ganti. Jadi sangat labil, galau pemilih kita, gampang pindah. Karena salah satunya ini, terlalu besar pemilih yang tidak punya party ID. Nah sekarang coba kita uji konsep party ID tadi. Kalau kita tanya mereka yang punya kedekatan terhadap partai, ini mereka yang tidak punya kedekatan terhadap partai 85%. Kemudian saya cross pilihannya terhadap capres. Coba cek di sini. Secara umum pilihan terhadap secara umum ya, pilihan terhadap capres itu tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ada atau tidaknya party identification, gitu kira-kira. Buktinya antara yang punya kedekatan sama party ID, pilihan ke Jokowi 45%, yang tidak ada yang 46%. Itu nggak ada perbedaan. Begitu juga ke Prabowo, yang dekat maupun yang tidak, ya ini. Kalau untuk Abu Rizal Bakri itu sedikit ada perbedaan. Orang yang dekat sedikit lebih banyak memilih Abu Rizal Bakri. Pertanyaannya kenapa? Karena dari sekian banyak pemilih, yang paling banyak dekat sama partai, peringkat kedua terbesar adalah Golkar. Gitu Mas. Tadi kan yang pertama kan orang yang punya partai ID, yang pertama PDIP, kedua Golkar. Jadi party ID itu pada dasarnya khusus untuk Golkar itu bisa menjelaskan. Kalau Golkar itu yang punya partai ID lebih besar dari yang kita temukan, mungkin elektabilitas Abu Rizal Bakri lebih tinggi. Karena mereka itu ya kayak murid sama kiainya gitu ya.
Jadi samik nawatokna sama keputusan partai. Tetapi masalahnya kan yang punya partai ID sedikit. Nah itu masalahnya yang menyebabkan dukungannya tadi itu tidak paralel. Itulah yang mengakibatkan split ticket voting. Yang kedua, kita cross lagi. Kalau tadi kan semuanya, semua pemilih yang dekat sama partai. Sekarang kita cross saja. Mereka yang dekat sama PDIP. Mereka yang khusus dekat sama PDIP itu pilihannya kepada Jokowi itu sangat tinggi. 83 sama dibanding yang dekat sama PDIP yang memilih Prabowo. Masih ada yang bocor ke Prabowo, ada. Tetapi kan bayangkan 83% pemilih yang dekat sama PDIP itu rata-rata ya strike ya. Bilang Mega, meskipun dia loyalis Mega, tetapi Mega bilang dukung Jokowi, yang ikut ya. Kemudian Gerindra juga, Gerindra 71%. Orang yang dekat sama Gerindra bilang Prabowo capresnya, yang mereka lurus. Nah Golkar tetap lebih besar dibanding yang tidak dekat, meskipun masih ada pemilih yang dekat sama Golkar. Nah sekarang kita cek lagi, kalau tadi kan kedekatan terhadap partai punya pengaruh atau tidak terhadap pilihan capres. Kalau yang ini ya, kalau ini bedanya. Saya tanya dulu, kemarin Pileg 2009 tanggal 9 April nyoblos nggak? Kalau dia jawab nyoblos, saya tanya lagi pilihan partainya apa. Jadi ini baseline-nya. Jadi ada yang bilang kemarin waktu kita survei yang nyoblos PDIP 18,9%, yang nyoblos Golkar 14,6%, yang nyoblos Gerindra 12,2%. Ya nggak persis sama kan, hasil aktual KPU bilangnya berapa kemarin ya Gerindra ya? 11,8 gitu ya. Tetapi ya dalam margin of error lah kira-kira gitu ya. Demokrat 9,8 yang ngaku milih Demokrat di survei kita pada waktu kita tanya pilihannya di bulan April tanggal 9 kemarin. Nah ini baseline-nya, kemudian kita cross sama pilihan capres 3 nama saja gitu ya. Karena 3 nama ini yang paling mungkin. Nah kalau kita lihat ini data ini temuan utama kami, cuma ada 2 partai yang pilihannya itu strike gitu ya. Strike dalam pengertian tidak terbelah. Elit partainya bilang A, basis masanya bilang A. Apa itu partai? Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah Gerindra. Meskipun masih ada pemilih PDIP yang milih Prabowo, masih ada 16%. Pemilih Gerindra yang memilih Jokowi masih ada 24%. Tetapi dibanding partai lain, kedua partai ini jauh lebih solid di tingkat masanya ketimbang partai lain. Sekarang kita cek Golkar. Pemilih Golkar 14,6 itu masih ada itu yang milih Jokowi, sedikit lebih banyak. Meskipun ya dalam margin of error lah, imbang lah ini. Yang memilih Abu Rizal Bakri 33. Jadi persoalan utama Golkar Mas Hajri itu bukan sekedar memastikan loyalitas dan soliditas di tingkat elit, tapi di tingkat masanya pun tidak paralel gitu ya. Masanya ikut elit. Elitnya nggak ini gitu ya. Itu tadi kan ada Sami Nawato. Jadi kalau misalnya elitnya itu tidak ada friksi, mungkin bawahnya juga ini kan terlalu besar bocornya Mas Hadi. Pemilih Golkar yang memilih Jokowi masih banyak. Jadi kalau kemudian ada wacana Jokowi berkoalisi sama Golkar, ya itu terkonfirmasi sebenarnya dari perilaku pemilih Golkar di tingkat massa ini ya. Kemudian Demokrat itu juga imbang ini. Imbang, saya sebut imbang ya karena errornya dalam margin of error. Ada 36% pemilih Demokrat yang milih Prabowo, ada 39% pemilih Demokrat yang milih Jokowi. Jadi ini persoalan juga buat peserta konvensi gitu maksud saya gitu ya. Jadi masa Partai Demokrat juga seperti ini gambarannya terhadap perilaku pemilih mereka dalam capres. PKB masih lebih banyak yang memilih Jokowi, tapi Kang Marwan masih ada 25% yang tidak sami nama atau tadi. Kalau ini kan surveinya sebelum deklarasi Kang Marwan sama sebelum Kang Marwan nganterin Jokowi ke kiai-kiai gitu ya. Ya nggak tahu efeknya ada atau tidak ya, nanti kita lihat. PAN, nah ini PAN menarik ini. PAN itu kalau mau koalisi sama Prabowo, gitu ya. Mau koalisi sama Prabowo, sebenarnya basis masanya itu tidak 100% ke Prabowo, 47 banding 30. Nasdem
51% banding Prabowo 33% pemilih Nasdem. Meskipun Nasdem sudah berkoalisi, tapi masih ada 33% pemilih Nasdem yang tidak memilih Jokowi. PKS, kalau PKS ya masuk akal kalau misalnya dia mau koalisi sama Prabowo, karena sedikit lebih banyak pemilih PKS yang milih Prabowo ketimbang Jokowi gitu ya. Kalau saya sih nggak kaget lihat data ini. Kalau lihat Twitter kader-kader PKS itu aduh ampun deh gitu ya. Kenapa terus saya sama otot yang lain. Nah kemudian kalau P3 itu 43%, masuk akal kalau P3 kemarin ini ya. Masanya memang ya meskipun pemilih P3 yang milih Jokowi juga besar. Jadi tidak bisa dianggap enteng pemilih P3 yang milih Jokowi cukup besar. Hanura 51% milih Prabowo, 25% dari 5,4 milih Prabowo. Milih Jokowi, 25% yang milih Prabowo. Nah untuk PBB ini sebenarnya datanya terlalu kecil gitu ya. Datanya terlalu kecil jadi agak susah dianalisis karena baseline-nya itu di bawah 2% untuk PBB dan PKPI. Nah itu sekarang saya masuk ke persoalan karakteristik personal ya. Pertama kita tanya dulu kriteria apa yang dianggap paling penting dimiliki oleh capres. Yang warna merah ini survei terakhir, yang warna hijau ini survei bulan Maret, yang warna biru itu survei bulan Oktober 2013. Jadi kita lihat naik turunnya. Di antara 5 atribut atau kriteria capres yang paling diinginkan oleh pemilih, yang paling tinggi adalah jujur atau bisa dipercaya. Dimensinya adalah dimensi integritas menurut Miller and Schenck tadi. Cuma mereka yang menjawab jujur itu dari waktu ke waktu kok turun gitu ya. Oktober itu jujur itu dianggap penting dimiliki capres 51%, sekarang tinggal 45%. Dan nanti saya akan jelaskan penurunan persepsi publik tentang kriteria jujur itu mempengaruhi secara negatif terhadap elektabilitas Jokowi. Jadi semakin orang tidak menganggap jujur penting dimiliki oleh capres, itu yang dirugikan secara elektoral itu Jokowi. Jadi kalau dulu kan 51%, sekarang 45%. Karena kalau kita cross mereka yang milih jujur itu rata-rata itu pilihan capresnya itu Jokowi, Mas. Kalau kemudian baseline-nya itu berkurang, Jokowinya yang dirugikan. Kemudian perhatian sama rakyat, ada kenaikan dibanding bulan Oktober. Mampu memimpin rata-rata tegas ada kenaikan. Jadi ketegasan itu selama sebulan terakhir itu mengalami kenaikan. Dan itu menguntungkan Prabowo Subianto. Meskipun nanti pendukungnya Jokowi bisa aja melesetin itu tegas atau kejam, nggak tahu saya, urusan masing-masing. Kalau tweet war kan ramai terus di Twitter ya. Tapi kalau bicara tegas itu bukan milik Jokowi, itu milik Prabowo. Karena buat pendukung Prabowo, Jokowi itu dianggap kelemar-kelemar kan gitu. Jadi tidak jelas bedanya gitu ya. Cuma kan ya ini ada lihatnya di sini gitu ya. Nah ini cuma kan ya ini ada lihatnya di sini gitu ya. Nah ini kalau Anda cross saja ya persis kan. Jadi mereka yang jawab jujur 44 banding 30. Yang milih 44%, yang jawab 44,7% jujur, 44%-nya milih Jokowi, 30%-nya milih Prabowo. Anda kurangi kan berarti ada gapnya ya, 44 kurangi 30. Jadi masih positif buat Jokowi. Perhatian sama rakyat, 55 kurangi 23, positif buat Jokowi. Mampu memimpin, masih positif buat Jokowi. Kemudian tegas, Prabowo, berwibawa Prabowo. Pintar, ini saya harus tekankan. Yang jawab pintar itu baseline-nya terlalu kecil, secara statistik susah dianalisis karena terlalu sedikit, cuma 0,5. Nah kalau kemudian saya masukkan sini, ini salah satu penjelasannya. Ini survei bulan April, ini survei bulan Maret. Kalau orang pemilih semakin mengakses TV, Anda lihat di sini ya, ini tegas. Orang yang tidak pernah nonton TV, ini bulan April, yang menjawab tegas itu penting sebagai kriteria capres cuma 6%. Tapi semakin sering dia nonton TV, di bulan April kriteria tegas itu jadi 11%. Mampu memimpin juga begitu. Yang tidak pernah nonton TV 3%, mampu memimpin dianggap penting sebagai kriteria capres. Tapi kalau dia nonton TV terus, mampu memimpin jadi 14%. Intinya apa? Intinya adalah TV dalam sebulan terakhir punya
kontribusi meningkatkan citra tegas dan mampu memimpin sebagai kriteria yang harus dimiliki oleh capres. Gitu ya. Dan itu punya penjelasan mengapa Prabowo naik. Berarti harus dapat iklan yang galak. Kira-kira Mas, ini salah satu penjelasan mengapa Prabowo naik gitu loh ya, karena dua variabel ini. Sementara jujur sama bisa dipercaya itu enggak seperti itu. Semakin orang nggak nonton TV, itu jujur dianggap paling penting, lebih penting ketimbang yang nonton TV tiap hari. Itu beda sama bulan Maret. Ini saya bandingkan ya sama bulan Maret. Di bulan Maret itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi bulan Maret itu TV tidak banyak pengaruh terhadap preferensi memilih atas kriteria pemilih. Kemudian kalau baca koran sama internet, ini survei bulan April, sama saja. Anda cek di sini, semakin orang baca koran, tegas jadi penting. Mampu memimpin jadi penting. Kemudian semakin dia mengikuti berita di internet juga demikian, tegas jadi penting, mampu memimpin jadi penting. Jadi kalau Kang Marwan lagi pergi ya, kalau Kang Marwan sudah menjatuhkan pilihan sama Jokowi, kalau TV-nya masih seperti ini, koran seperti ini, media seperti ini, jadi citra Jokowi tentang kapasitas memimpin dan ketegasan, kalau konteksnya seperti ini ya harus ditingkatkan. Sebab ini yang dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menaikkan elektabilitas. Dua kriteria itu. Nah, ini karakteristik personal dari 3 nama. Jadi kita hanya nanya 3 nama karena nama-nama lain menurut saya tingkat possibility-nya kurang, dan saat yang sama kalau kita nanya satu persatu, apakah Jokowi tegas, Jokowi pintar, Jokowi mampu memimpin, kemudian nanya lagi Prabowo tegas atau tidak, pintar atau tidak, Ical bla bla bla, itu kan pertanyaannya bisa puluhan, dan itu lagi-lagi surveinya tidak ditujukan utamanya untuk cari data pilpres. Jadi karena itu ya kita masukkan 3 nama saja yang paling possible gitu ya. Nah, ini tingkat kedikenalan Jokowi sama Prabowo sekarang berimbang kurang lebih ya. Nah, sekarang sementara tingkat kedisukaan dari yang kenal itu bedanya juga tidak terlalu jauh. Jadi tingkat kekenalan dan kedisukaan antara kedua figur itu relatif berimbang. Sementara Abu Rizal Bakri dari 85%, kalau kita 100% kan yang suka di bawah 60%. Ini salah satu penjelasan mengapa Abu Rizal Bakri kurang kompetitif jika dibandingkan Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, sekarang kita elaborasi 7 atribut atau kriteria ini. Mampu memimpin pemerintahan, jujur, bersih dari korupsi, berwibawa, pintar berwawasan luas, perhatian sama rakyat, tegas dan berpengalaman internasional. Kita cek satu persatu ya. Mampu memimpin pemerintahan, Jokowi sama Prabowo imbang. Jujur, bisa dipercaya amanah, Jokowi lebih unggul ketimbang Prabowo. Bersih dari korupsi, Jokowi lebih unggul ketimbang Prabowo. Berwibawa, Prabowo lebih unggul ketimbang Jokowi dan Ical. Pintar berwawasan, ya kurang lebih sama ini ketiganya karena suara 78% tidak kecil. Perhatian sama rakyat, Jokowi jauh lebih unggul ketimbang yang lain. Tegas, Prabowo yang unggul. Berpengalaman internasional, Prabowo yang unggul, Jokowi paling sedikit gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya kalau kita lihat. Nah, ini cara bandingnya gampang. Jadi yang jawab Jokowi saya kurangi yang jawab Prabowo gitu ya. Cara bacanya begitu. Jadi ini statistik sederhana saja. Jadi jika dari setiap atribut kepemimpinan ini lebih besar dari 0, maka artinya Jokowi lebih positif. Tetapi jika kurang dari 0, berarti Prabowo yang lebih positif. Jadi gap citra Jokowi saya kurangi gap citranya Prabowo. Pemilih laki-laki mampu memimpin, berarti di sini Prabowo lebih positif di kalangan pemilih laki-laki dalam soal kemampuan memimpin. Bisa dipahami ya kira-kira gitu ya. Jadi yang warna merah muda, merah apa ini sesuai dengan warna Gerindra ini, itu keunggulan Prabowo di sini. Perempuan sebaliknya, pemilih perempuan itu menganggap Jokowi itu lebih mampu memimpin ketimbang Prabowo. Ini ada kaitannya sama basis dukungan demografi keduanya. Pemilih Jokowi itu sekarang itu lebih
khas lebih perempuan, lebih banyak dari kalangan perempuan ketimbang pemilih laki-laki. Karena itu, apa namanya, biasa jadi sendiri ya. Kemudian jujur bisa dipercaya laki-laki sama perempuan, baik laki-laki atau perempuan, dua-duanya menganggap Jokowi lebih positif karena di atas 0 gitu ya. Bersih dari korupsi, baik laki-laki atau perempuan, Jokowi lebih positif ketimbang Prabowo. Berwibawa, baik laki-laki atau perempuan, keduanya memandang Prabowo yang lebih kuat ketimbang Jokowi. Tetapi di kalangan laki-laki, berwibawanya lebih kuat ketimbang pemilih perempuan yang menilai Prabowo lebih berwibawa. Ya. Pintar berwawasan, ini kebalik lagi, ini kalau jadi artikel menarik nih kok. Gitu ya. Perilaku pemilih berdasarkan gender gitu ya. Antara Jokowi sama kenapa Prabowo itu jadi laki-laki banget pemilihnya gitu ya. Apakah ini terkait sama, ini Kang Marwan tahu tuh, namanya kitab Al-Ahkam Sultaniyah gitu ya. Salah satu kriteria namanya as-saja, berani gitu ya. Itu sekarang kriteria yang kemana-mana, Kiai Said Agil ngomong ini yang saja maksudnya kita tahu lah Kiai Said kemana gitu ya. Nah ini perhatian sama rakyat, laki-laki atau perempuan itu ya kekuatannya di Jokowi. Tegas, laki-laki atau perempuan menganggap Prabowo yang lebih tegas. Cuma pemilih laki-lakinya lebih banyak yang menganggap Prabowo lebih tegas ketimbang pemilih perempuannya. Berpengalaman internasional juga ini kekuatan Prabowo. Nah ini kira-kira bacanya secara keseluruhan. Jadi Mas dan Mbak tinggal bandingkan sama base berdasarkan demografi usia, gitu ya, pendidikan, pendapatan. Jadi di situ kan kelihatan mana yang jadi keunggulan Prabowo, mana yang jadi keunggulan Jokowi, gitu ya. Terus kemudian basis etnik, Anda lihat saja di sini, kawan, gitu ya. Minang, Bugis, Melayu, gitu ya. Minang, Bugis, Melayu itu lebih Prabowo ketimbang Jokowi di sini ya. Minang, Bugis, Melayu. Nah di sini akan ketahuan mana yang menjadi basis kekuatan Prabowo, mana yang menjadi basis kekuatan Jokowi, gitu ya. Tinggal Anda lihat saja, yang warna merah muda Prabowo, yang warna putih Jokowi, gitu ya. Jadi ini berikutnya berdasarkan wilayah. Wilayah itu sedikit Prabowo ketimbang Jokowi. Gitu ya. Anda cek aja sendiri. Kira-kira itu gitu ya. Saya tidak akan menyimpulkan pas 1 jam saya presentasi. Saya tidak akan menarasikan kesimpulan karena Anda bisa baca sendiri. Secara umum yang ingin saya katakan, elektabilitas Jokowi memang masih tertinggi. Tetapi elektabilitas Jokowi saat ini, pada saat survei itu dilakukan, itu relatif tidak terlalu aman. Karena itu ya partai-partai pendukungnya mau tidak mau harus kerja keras kalau ingin mengamankan dukungan. Selisih antara Jokowi dengan Prabowo kisarannya 12–15%. Dan ini membuat pertarungan dalam Pilpres mendatang jauh lebih kompetitif dari yang kita bayangkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.